berikut adalah demonstrasi kontekstual modul 3.1 dengan mewawancarai kepala sekolah. Hari ini saya berhasil mewawancarai kepala sekolah SMA Negeri 81 Jakarta, yaitu Bapak Joko Arwanto. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ya, saya sebelumnya terima kasih ya Pak sudah diberi kesempatan untuk berwawancara dengan Bapak. Selama ini bagaimana sih Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya. Sepertinya hal yang baru ini ya. Selama saya menjadi kepala sekolah belum ditanya seperti itu ya. Tapi ini satu challenge, tantangan lah bagi saya untuk bisa menjawab, karena saya ditanya, masa tidak dijawab. Kurang seperti itu ya. Yang satu dilema etika, yang berikutnya rujukan moral. Sesuatu yang dilematis ya, saya pikir akan sulit untuk diambil keputusannya. Sesuatu yang sifatnya bujuk-membujuk itu ada unsur negatif-negatifnya ya. Konotasi katanya negatif rujukan ya. Kok enggak rayuan moral itu ya. Rujukan moral itu istilahnya ya. Kalau ditanya bagaimana cara mengidentifikasi, ya karena itu adalah istilah kami yang baru ya. Saya mengartikan dilema etika atau rujukan moral tadi yang seperti saya ilustrasikan tadi, sesuatu yang dilematis, sesuatu yang seperti buah simalakama ya, artinya ketika dimakan bapak mati, tidak dimakan ibu mati, tapi harus mengambil keputusan itu. Karena sesuatu yang baru, mungkin pengalaman yang saya sampaikan ketika mengidentifikasi itu salah satunya begini, misalnya guru BK ya. Guru BK memiliki salah satu etika yang harus dijalankan itu menjaga kerahasiaan, klien atau peserta didik yang mungkin diberi pelayanan oleh BK. Sementara ketika seperti ini saya beri layanan seperti ini, guru BK ini siswanya misalnya ya, dia menyampaikan rahasia dan itu tidak bisa saya bocorkan karena saya harus menjaga rahasia klien. Tetapi oleh bidang siswaan, wakil kesiswaan itu minta datanya secara lengkap karena khawatir salah memberi perlakuan terhadap anak ini misalnya ya, sehingga disitulah muncul dilema etika kalau menurut saya ya, artinya antara saya informasikan data ini atau tidak. Jika saya informasikan berarti saya melanggar etika sebagai guru BK yang harus bisa menjaga kerahasiaan. Jika tidak saya informasikan berarti anak ini bisa dilihat atau dilayani dengan berbagai sudut pandang, tidak ada pemahaman yang utuh tentang anak ini, keunikan anak ini dan seterusnya. Cara mengidentifikasinya ya itu berdasarkan pengalaman. Saya tidak bisa mengidentifikasi karena ini konsep yang baru ya. Tetapi kalau saya identifikasi, saya analogikan misalnya menjaga rahasia tidak hanya masalah guru BK, misalnya masalah setelah rapat pleno kelulusan ya. Dugaan saya ini akan memiliki dilema rujukan moral ya. Dalam arti begini, biasanya orang itu cenderung ingin menginformasikan sesuatu yang baru. Jika rapat plenonya itu sekarang dan pengumumannya masih 5 Mei, itu takkan tidak guru-guru dibujuk moralnya lulus 100% enggak sih ya. Oleh karena itu jika terjadi seperti itu, saya cara mengidentifikasi ada potensi itu akan menjadi rujukan moral, maka saya akan kelola bahwa rapat pleno itu sehari sebelum kelulusan, supaya ketika hari ini rapat pleno, besok diumumkan mengurangi tingkat rujukan moral. Kalau seperti itu cara mengidentifikasinya seperti itu, karena ini bagi saya konsep yang baru ini ya.
Berarti tadi termasuk pengambilan keputusan Bapak ya Pak ya, ketika ketika ada satu kasus untuk etika moral. Ada ide, ada kecenderungan ini sebagai rujukan moral, langsung diambil keputusan kan gitu ya. Ada lagi nggak Pak kasus yang kira-kira memiliki dilema etika dan rujukan moral, kemudian kebijakan apa yang Bapak tempuh? Ya, jadi apa namanya, setelah mengidentifikasi kan orang itu harus mengambil keputusan ya. Kan hidup ini banyak pilihan, tapi setelah kita merenungkan sesuatu kan harus memilih sesuai dengan passion kita gitu ya. Jadi ketika kita sudah bisa mengidentifikasinya akan berpotensi kerujukan moralnya sangat tinggi, maka kita langsung mengambil keputusan. Salah satu contoh kasus apa namanya, rapat pleno keputusan tadi misalnya seperti itu. Nah, ketika seperti itu kan perlu semacam contoh lain atau langkah-langkah. Yang pasti ketika mengambil keputusan itu saya mengedepankan siswa yang tidak didikan ya. Bahwa ketika keputusan diambil, prinsipnya tidak merugikan siswa. Siswa tetap berkembang potensinya, siswa tidak merasa tersakiti dan seterusnya, dia tetap semangat ya, dan harapannya bisa selamat dan tentunya ya bahagia. Jadi orang ya harus bahagia kalau seperti itu. Tadi ini ya Pak ya. Dari tindakan Bapak yang Bapak paling anggap efektif dalam pengambil keputusan itu yang mana Pak? Yang efektif. Jadi sebelum saya bisa menjawab yang mana efektif, kan paling tidak ketika ada seperti ini bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh kepala sekolah kan gitu ya. Dari beberapa langkah yang dilakukan yang paling efektif yang mana ya. Misalnya ketika mengambil keputusan rapat pleno dilakukan apa namanya menjelang pengumuman lulusan ya, maka langkah-langkah yang saya lakukan ya, saya harus mengumpulkan data ya, hasil belajar anak-anak, sehingga ketika rapat pleno itu sudah lengkap gitu ya. Artinya langkah-langkah yang diambil bisa sangat situasional terkait dengan situasi dan kondisi itu. Kalau ditanya yang paling efektif, ya saya pikir semua langkah itu efektif kalau menurut saya. Yang penting berorientasi pada anak tadi yang saya sampaikan. Jika langkah ini merugikan anak atau tidak berpihak pada anak didik atau siswa, itu saya anggap tidak efektif. Yang paling efektif langkah-langkah yang bisa mengoptimalkan siswa atau peserta didik dan langkah yang berpihak pada anak-anak seperti itu. Berarti sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara ya Pak, berpihak, selalu berpihak. Ya, karena memang yang di sekolah itu fokusnya pada berkembangnya potensi anak itu kan gitu ya, untuk guru ya. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini? Yang menjadi tantangan ya, yang pasti kalau namanya dilema etika juga moral, pasti tantangannya ya, lebih ya dibanding yang tidak memiliki potensi untuk menjadi dilema etika dan juga moral gitu ya. Tantangan yang paling berat itu adalah masalah beda ya, mungkin ketika saya menjadi guru, ketika menjadi kepala sekolah agak beda ya. Kalau saya sebagai kepala sekolah, tantangan yang terberat itu adalah memahamkan beberapa komunitas yang memiliki profesional masing-masing. Misalnya BK memiliki profesionalitas seperti itu, sementara guru mata pelajaran memiliki profesionalitas terhadap pelajarannya. Ini untuk menyatukan kadang-kadang agak berat. Maka mindset, pola pikir itu yang menjadi tantangan utama dalam rangka
bisa mengambil keputusan yang baik terkait dengan dilema etika dan rujukan moral tadi. Ya. Jadi kesamaan persepsi Iya. pola pikir ya Pak ya, yang harus di. Yang paling berat, tantangan yang paling berat itu. Iya. Nah selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ya, kalau jadwal sih tergantung pada ditemukannya, teridentifikasinya kasus itu. Misalnya tadi saya katakan ini ada potensi ada rujukan moral, misalnya rentang waktu antara rapat pleno dengan pengumuman lulusan. Maka ketika saya majukan rapat pleno mendekati pengumuman lulusan, maka saya harus membuat jadwal, gitu ya, jadwal dalam arti kapan guru sudah mengumpulkan nilai, kapan diverifikasi oleh wali kelas, sehingga ketika pas pleno data sudah begitu matang. Nanti ini berarti ada jadwal khusus terkait dengan kasus itu. Dan mungkin terkait dengan kasus yang lain, ya kalau di BK itu kan ada layanan yang dasar, ada layanan responsif. Ya saya kadang-kadang tidak memiliki jadwal, ya harus saya selesaikan bahwa ini supaya tidak menjadi sesuatu yang bermasalah terkait dengan rujukan moral dan dilema etika ini, harus saya selesaikan pada hari itu juga. Sangat responsif gitu ya, sifatnya lebih cenderung ke kuratif ya. Kalau jadwal khusus itu kalau di BK itu lebih preventif ya, jadi merencanakan dulu baru nanti dilaksanakan ya. Tapi kalau kasus itu sudah terjadi potensi rujukan moral, langsung saya undang gitu ya. Misalnya baru saja saya menyelesaikan masalah pungutan ya. Ya artinya di sisi yang satu orang diberi uang untuk diserahkan kepada orang lain yang sebenarnya dia merasa tidak nyaman, tetapi karena ini diberikan dari orang yang dianggap pungutan, maka saya langsung selesaikan aja daripada nanti jadi rujukan moral melebar atau uangnya malah dipakai sendiri, ya saya selesaikan gitu ya. Jadi secepat mungkin. Ya artinya fleksibel, jadwal fleksibel tergantung hasil identifikasi apakah rujukan moral itu perlu diselesaikan dengan cepat, dilema etika itu harus bisa diselesaikan dengan lambat, atau bukan lambat sih, artinya masih ada waktu untuk saya berjadwal kan gitu ya. Adakah Pak orang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus etika? Kalau masa dilema, faktor yang mempermudah itu kalau yang diajak untuk mengambil keputusan itu memiliki banyak perspektif ya. Artinya banyak perspektif itu melihat tidak hanya dari sisi satu, bisa dari sisi yang lain gitu ya. Kalau orang seperti itu kan biasanya orang yang berpikir terbuka ya, mindsetnya terbuka. Jadi kan tantangan terberat itu kan pada bagaimana mindset yang diajak untuk berdialog berkait dengan dilema etika. Maka kalau mana yang mempermudah, kebalikan dari itu, orang memiliki pemikiran terbuka, cenderung orang memiliki pemikiran terbuka itu memiliki jam terbang atau pengalaman yang lebih luas ya. Mungkin berkait dengan faktor-faktor seringnya dia berdiskusi, itu bisa menjadi orang berpikir terbuka ya. Ya itu, jadi itu mempermudah saya dalam menyelesaikan mengambil keputusan yang berkait dengan dilema etika. Apa jadinya kalau guru BK mempertahankan pendapatnya sendiri, siswa mempertahankan pendapat sendiri, tidak ada jalan keluar, akan susah. Bahwa anak ini bagaimana bisa optimal akan susah. Pernah saya terjadi misalnya guru masa dulu masih dapat jurusan gitu ya. Guru IPS ngasihnya tidak tuntas, guru IPA ngasih tidak tuntas, bahasa tidak tuntas. Ya, mana ini mau dijurusan kemana ya kan susah gitu ya. Nah, ini kalau semuanya memiliki pikiran terbuka, mungkin ada data lain tidak hanya nilai. Oh ini ketika ini ada data-data seperti ini jadi pertimbangan untuk bisa mengambil keputusan ya, agar anak atau klien itu bisa mencapai potensinya, ya, bisa berprestasi dan seterusnya.
Baik, Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dan pengalaman apa yang menarik dari keputusan dilema etika itu? Tentunya ada pengalaman baru ya. Pembelajaran itu jika saya bisa memperoleh pengalaman baru itu bagi saya sebagai sebuah pembelajaran, atau paling tidak dari sesuatu yang ada dan dari sesuatu yang saya ketahui, kadang-kadang bisa istilahnya mengkonstruksi, mengubah cara berpikir saya tentang memandang sesuatu gitu ya. Kalau dulu gitu, saya lebih cenderung eksklusif ketika dihadapkan pada dilema etika dan rujukan moral. Sekarang saya menjadi lebih inklusif seperti di awal. Ketika sekolah ini didorong menjadi inklusif, maka tidak hanya satu agama, tetapi semuanya diupayakan untuk memiliki tingkat religiusitas yang baik ya. Kalau ada pesantren kilat pas bulan Ramadan, ya untuk yang beragama lain mungkin melakukan aktivitas yang lain, kurang lebih seperti itu. Sehingga pembelajaran yang bisa saya peroleh, selain dapat pengalaman baru, saya mendapat banyak perspektif dari dilema etika dan rujukan moral.